Kalau ada orang tuamu, senangkan dia. Jangan sampai dia nanti pergi ke tempat servis handphone. Pak tukang servis, tolong tengokkan handphone saya. Dicek, kata tukang servis, handphonenya bagus. Ada apa, Bu? Anak saya kok nggak pernah masuk telepon. Handphonenya bagus, Bu. Anak ibu yang tak bagus. Anak ibu itu perlu diservis. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia. Yang ada di perantauan, kalau sanggup pulang, pulanglah. Malu Pak Ustadz pulang. Teman-teman semuanya pulang pakai mobil baru. Tidak semuanya cash, banyak juga yang kredit. Kan terdengar tuh dari bunyi klaksonnya, kredit. Pulang kampung tidak mesti pakai mobil baru. Pulang kampung tidak mesti. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka cuma minta kau pegang tangannya, kau cium tubuhnya yang rapuh. Itu sudah membahagiakan dia. Di hari pagi saat kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andai pun kau tak bisa bawa anak istri, paling tidak video call. Mak, sehat mak? Kau di mana? Aku masih di Merak Bakauhuni lagi. Ketika lapang dadanya, disitulah terbuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan. Walaupun kau banyak duit, kaya raya, jabatan tinggi, tapi kalau kau sempat buat menetes air matanya, kau tidak akan menemukan kebahagiaan. Berenang dalam penderitaan. Kebahagiaan tak bisa diukur dengan materi, dengan apapun. Kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Huwallazi anzalas sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang beriman. Jadi kalau kita yakin bahwa Ramadan ini, kita anggap ini Ramadan terakhir. Kalau seandainya masih ada bulan Ramadan lagi tahun depan, panjang umur sehat badan, kita berjumpa lagi insyaallah. Tapi andai pun tidak, siapalah yang menduga, menebak bahwa Ramadan tahun ini Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab yang membawa saya ke Palembang, yang membawa saya ke Bangka Belitung, yang membawa saya kemari, yang membawa saya ke Benteng Kuta Besar, rupanya di Ramadan ini tak ada lagi bersama kita. Siapa yang menduga? Siapa yang menebak waktu tahun lalu waktu kita di sini? Tak ada. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Saya cuma bisa datang ke makamnya tadi. Tadi kami sampai dari Belitung, langsung dari airport ke makam beliau. Habis itu sebelum ke rumah Abah Haji Alim, saya ke rumah beliau, ke rumah ibunda. Cuma itu yang bisa dilakukan. Tak lebih daripada itu. Hidup hanya sepotong kenangan. Secuil kenangan yang ada dalam pikiran saya tentang Habib Mahdi selalu kehilangan. Dulu kalau kami di mobil, tak pernah ada kosong. Dia selalu nasyid, dia munsyid, suaranya Masya Allah. Bahibbak wa baridak atmanna busidak. Meleleh air mata hari ini suara kita, suara dia tak lagi. Nanti kita pergi Ustaz Somad, kita akan ke Belitung, kita menengok pantainya yang cantik. Semalam tegaklah saya menengok pantai itu. Tak cantik lagi pantai ini Habib. Rupanya baru saya paham. Cantik dan tak cantik itu bukan lautnya, bukan pantainya, tapi bersama siapa. Boleh untuk update status besok pagi. Cantik dan tak cantik, indah dan tak indah itu bukan di mana, tapi bersama siapa. Kalau bersama dengan orang yang kita sayangi, semuanya indah. Tapi kemana? Kata pepatah orang Melayu, tak tahu kemana risau hati kan dialamatkan. Kita apa yang bisa kita lakukan? Hanya mengirimkan Al-Fatihah, hanya mendoakan, tak lebih tak kurang daripada itu. Maka selalulah kita berpikir bahwa pertemuan ini pertemuan terakhir, maka kita akan selalu memberikan yang terbaik. Kita akan menghormati orang, memuliakan orang, akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin meninggalkan kenangan-kenangan yang terbaik. Saya ingin andai Bapak Ibu jamaah mendengar berita tentang saya, mereka mengenang yang baik-baik. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah
kenanglah yang baik-baik saja. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau baik, mau bahagia, syaratnya tak banyak, 3 saja. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Manusia ini dapat nikmat macam dapat donat. Donat itu bulat, bagian tengahnya bolong. Orang yang dapat nikmat itu terbagi kepada 2. Yang pertama, menengok donatnya. Apa kata dia? Alhamdulillah dapat donat. Yang satu lagi menengok bolongnya. Apa kata dia? Kenapalah tak diisi tepung juga yang bagian tengah? Selalu aja nikmat itu kurang. Makanya kata Nabi, iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati kamu kena penyakit al-faqra, kurang. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kau kurang. Kurang nikmat, kurang baik, kurang layak, kurang mulia, kurang. Jadi kalau ada orang yang selalu kurang, itu digoda setan. Tapi setan kan diikat sekarang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, di antara makna wasuffidat asyayatin, setan diikat, dibelenggu supaya manusia itu sadar dan tidak menyalah-nyalahkan setan. Ini sekarang kan banyak sekali suami tak sholat, salah setan. Suami dilarikan pelakor, salah setan. Suami nakal main slot, salah setan. Dipanggil ustadz baca ruqyah. Pas di ruqyah kata setan, aku tak ada mengganggu. Laki kau lebih setan dari aku lagi, kata dia. Aku diikat sebulan ini, kata setan. Jadi kita ini sedang ditunjuk bahwa kita ini yang jahat sesungguhnya, menunjukkan kejahatan kita yang luar biasa. Jadi maka Allah SWT mau kita ini punya hati yang bersyukur. Islam ini tidak menyuruh kita belajar teori, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut bahasa, lapar lughatan, lapar wastilahan. Tidak. Islam itu langsung praktek, tahan makan, tahan minum. Udah kau rasakan, udah itulah lapar itu. Tapi lapar fakir miskin itu ada batasnya. Batasnya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Memang sekarang ini semua azan bunyi azan maghrib. Azan Jumat pun macam azan maghrib. Lapar mereka ada batasnya. Lapar kita asal azan maghrib selesai. Mereka hari ini lapar, besok lapar. Puncak daripada puasa adalah merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sayang pada diri sendiri. Makanya saya dalam 1 bulan itu khutbah cuma 3 kali. Ada 1 Jumat yang saya tidak khutbah. Untuk apa? Merasakan perasaan jadi jamaah. Ternyata mendengar khutbah itu lebih berat daripada berkhutbah. Saya khutbah tak pernah mengantuk. Tapi pas mendengarkan khutbah tuh kadang-kadang bercabang Ustaz tuh saya tengok. Itulah mengapa saya tausiah tak pernah panjang-panjang. 600 ml. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di Ramadan sesuai dengan 2 botol pula baru ditambah. Tadi saya mulai berdiri di sini jam 9. Ini udah jam 9.30. Udah 30 menit saya berdiri sini. Tapi bahan pula masih ada 2 lagi. Ini saya teruskan atau saya hentikan? Kalau sejam lagi saya ngomong, Bapak Ibu masih sanggup? Masih tahan? Saya tak tahan. Saya mau tidur. Nanti malam kami jam 2 ke Masjid Cengho. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua katanya lisanan dzakira. Setelah hatinya bersyukur, otomatis lisan pasti berzikir. Kalau sudah hati bersyukur, yang keluar dari mulut itu alhamdulillah wasyukurulillah wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau hati tak bersyukur, kenapa segini, kenapa begini, kenapa kurang, kenapa begini, kenapa begini, apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Ujung teko menampilkan apa yang ada di dalam teko. Ketika dituangkan isinya kopi, berarti kopi di dalam. Ketika dituangkan isinya teh, berarti teh dalam. Ketika dituangkan isinya khamar, berarti khamar di dalam. Apa yang keluar dari mulut, itulah yang ada di dalam.
Makanya kita disuruh hati bersyukur, maka lisan akan berzikir. Kalau selama Ramadan ini berzikir Pak Ustaz. Apa zikir? Itulah selama Ramadan ini udah 20 malam Pak Ustaz. Di masjid ini kemarin kata Ustaz yang paling bagus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di masjid ini katanya yang paling bagus sholawat kata Habib. Di masjid ini katanya yang paling bagus afdhalul zikri la ilaha illallah. Di masjid ini kata yang paling bagus istighfar. Jadi mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Satu pun belum. Kata guru saya dulu namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kau bingung saking banyaknya zikir, kau pilih 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Tapi kalau bisa semuanya bagus. Ratib al-haddad, ratib sibtud durar, ratib al-attas, azkar Imam Nawawi, ada pula Hizbul Bahar Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Bagus semuanya, tapi jangan sampai bingung kita menempatkannya. Maukah Kak? Ayul amal khairan, apa amal yang paling bagus itu ya Rasulullah? Yang paling bagus kata Rasulullah, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka, lisanmu dalam keadaan ratbun basah bizikrillah, basah karena zikir mengingat Allah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah sebanyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz tadi berapa zikir? 40. Saya tak bawa tasbih. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 kali genggam 40. Seminim-minimnya itu. Bagus 100, sanggup 200, 300. Di kantor, di toko, di pasar, kosong, bagus berzikir daripada kosong tak ada bernilai ibadah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok pegawai kantor gubernur, kantor wali kota datang orang urusan. Gimana urusan surat kelahiran anak saya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Melayani masyarakat itu juga ibadah. Tapi kalau sedang tak ada yang mau dilayani, kosong, daripada hampa, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir macam orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang bergerak. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang bernafas. Itu menurut ilmu biologi. Tapi kalau menurut sunnah, orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Berarti orang yang tak berzikir berarti orang mati. Bapak, kalau sampai istri bapak tak berzikir, berarti selama ini bapak sekamar sama Nyi Blorong Sundil Bolong. Ibu, kalau sampai selama ini suami ibu tak berzikir, berarti ibu selama ini serumah sama genderuwo. Oh, baru saya paham Pak Ustaz. Patut laun anak saya ini macam tuyul. Bapaknya genderuwo. Itu mengapanya setiap gerak kita ini ada zikir. Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma laka sumtu dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr. Menengok muka, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa ada bacaan-bacaan? Zikir supaya ingat Allah, supaya langsung ketika terjadi sesuatu spontan. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Begitulah kita diajarkan. Keluar kita dari gedung Kanzul Munawwir binuris sholawat, tetap baca zikir ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Menengok dinding, dinding pun juga tertulis bismillahirrahmanirrahim. Supaya ketika kita melihat, menengok kiswah Ka'bah, menengok kaligrafi ayat Quran, tengok depan. Tadi ada anak kecil kita menangis pulang, dia ditunjuknya, dikasih tahunya ayahnya, ya itu tulisan itu bacaannya Ustadz Abdul Somad. Tahu pula dia, padahal bacaannya Ramadan, Ro Mim Dot Alif Nun. Saya yakin yang dari tadi pun menebak juga itu, apalah bacaannya itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lisanan dzakira, hati bersyukur
berlisan berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah. Jadi malam ini haul, malam 21 Ramadan, sekaligus juga ibunda hari lahirnya. Tadi kita sama baca doa yang selama ini mendampingi Abah Haji Kemas Abdul Halim Ali, ibunda solihah, keluarga mereka, kita semua insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Saya kalaulah tidak diurus istri saya, anak saya di rumah, tak tenang pikiran saya, cemana saya mau menyampaikan tausiah ini fokus. Mungkin pas ngomong ada pun masalah pampers, kenapa tiba-tiba pampers ini? Ada orang yang menolong kita. Selalunya orang mengatakan laki-laki melindungi perempuan, laki-laki yang perkasa, yang gagah, yang hebat melindungi perempuan. Tapi kalau kita tengok apa kata Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Orang kalau tabrakan, na'udzubillah, yang patah itu tulang rusuk, jantungnya selamat. Kenapa? Karena ada tulang rusuk. Jadi kalau selama ini bapak merasa kitalah yang melindungi perempuan, tidak. Zaujatan solihah, istri solihah itulah yang melindungi kita, karena dia adalah tulang rusuk yang melindungi jantung. Ada anak muda nih, setiap dia pergi ke rumah makan selalu pesan apa? Sop tulang rusuk. Pesan apa? Sop tulang rusuk. Pas tanya, kok kenapa selalu? Aku sedang mencari tulang rusuk yang hilang. Cara mencari tulang rusuk yang hilang itu bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang sama. Al mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Bukan berarti laki-laki lebih mulia dari perempuan, belum tentu. Rahimallahu mara'an, Allah merahmati laki-laki yang nanti jam 3 malam membangunkan istrinya untuk bangun sahur. Tapi juga rahimallahu mara'atan, Allah mencurahkan rahmatnya untuk perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Kira-kira selama 20 malam ini lebih banyak yang membangunkan ini bapak membangunkan ibu atau ibu membangunkan bapak? Nggak usah dijawab. Kalau saya tausiah ada bunyi pertanyaan, itu tak usah dijawab. Kenapa? Karena saya jawab sendiri. Saya orangnya tak suka mendikte, menunjuk-nunjuk orang. Saya mau setelah tausiah itu kita lebih berpikir ke dalam. Oh, betul kata Ustaz. Selama ini mestinya aku yang membangunkan. Tapi ternyata udah 20 malam ini, udah 3 kali aku mau disiramnya pakai timba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 3 ini pada diri kita, hati bersyukur, lisan berzikir, pasangan hidup yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bersyukurlah. Tak dapat 3, 2 pun jadilah. Tak dapat 2, 1 pun jadilah. 1 pun tak ada, pergilah ke jembatan Ampera. Untuk apa Pak Ustaz? Muhasabahlah di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya, kenapa Ustadz malam ini ngomong cair, lebih banyak senyum dan tertawa nih? Itu salah satu cara biar kita nggak grogi di depan guru. Ini kalau saya serius, hilang ayatnya, hilang hadisnya. Ini profesor di bawah ini. Nah, cara yang kedua adalah saya sedang menguji apakah jamaah ini bahagia atau tidak. Dari bunyi senyum ketawanya bahagia. Karena di beberapa tempat saya pernah coba begitu, tak selesai ketawa, katanya. Tak sampai ujung. Dan pancing sedikit, tak sampai ke ujung. Nah, itu kapan itu? Pas acara menjelang buka puasa. Saya hindari. Saya semua tausiah saya isi. Tausiah iktikaf saya isi, tausiah sahur saya isi, tausiah zuhur. Tapi tausiah menjelang berbuka itu memang saya hindari. Kenapa? Karena jamaah ini menganggap tausiah ustadz inilah pelengkap penderitaan. Pernah saya isi tausiah menjelang berbuka ini, saya tengok jam itu, saya sangka mati, tak bergerak jarumnya. Selesai tausiah saya sampaikan ke jamaah. Saya bilang, saya tadi waktu menjelang berbuka itu lama kali saya rasa jam. Kata mereka,
Kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Begitu terdengar suara azan barulah selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mari kita semua berbuka puasa. Allah walakasu. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sayang sama kita, innallaha ahabba idza ahabba 'abdan ista'mala. Allah kalau sayang sama hamba, dipakainya hamba itu. Kita kalau sayang, kita sama cincin itu, ada cincin banyak, kita pakai. Allah kalau sayang sama hamba itu, dipakainya hamba itu. Dipakainya untuk apa? Dipakainya untuk menolong agamanya. Ada yang dipakainya orang kaya dengan hartanya menolong agama. Ada yang dipakainya orang cerdas dengan akalnya menolong agama. Ada yang dipakainya orang sabar dengan doanya menolong agama. Ada dipakainya orang yang punya kekuasaan dengan satu tanda tangannya menolong agama. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana, mau bupati, mau gubernur, mau wali kota, pakai ujung tanda tangan untuk menolong agama Allah. Takbir. Begitu. Ketika diberikan Allah seragam, ada pistol, pakai menolong agama Allah. Kalau saya yang tak ada seragam, tak ada pistol, ada orang main judi slot, ada orang laga ayam, saya larang. Jangan kau. Apa kata dia? Emang masalah buat lo? Tapi kalau yang berseragam, yang punya pistol, dia tak perlu tabligh akbar, dia tak perlu teriak, cukup dengan pistolnya. Main judi kalian, main. Segenggam kekuasaan lebih bisa dipakai menolong agama Allah daripada 1000 fatwa. 1000 fatwa mengatakan lokalisasi, maaf, haram. Tapi dengan satu tanda tangan, pemindahan lokalisasi ditutup menjadi Islamic Center. Jadi, maka kalau dipilih Allah kita sebagai orang yang punya kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Kalau dipilih Allah kita punya harta, pakai menolong agama Allah. Pak Ustadz, setelah saya pikir-pikir, saya kekuasaan tak ada, harta tak ada juga Pak Ustadz. Rupa, artis-artis itu kan bisa menolong agama Allah jadi influencer. Rupa pun pas-pasan Pak Ustadz. Zikir, lebih banyak lagi tidur daripada zikir Pak Ustadz. Mati aja lah kalau gitu. Tak ada manusia ini yang tidak punya potensi. Setiap kita ini pasti diberikan Allah. Tidak ada manusia ini yang lemah, semuanya punya. Cuman bedanya ada yang mengerti apa potensi dirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dipakai Allah untuk menolong agamanya, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih.